ada orang. Tapi pintu pagar terbuka. Kayaknya ada orang yang masuk. Taunya dia udah keluar lagi, Pak. Selamat malam, Om. Anda siapa? Ini betul rumahnya Ingo? Anda belum menjawab pertanyaan saya. Anda ini sebenarnya siapa? Sebetulnya saya sudah lama ingin bertemu dengan Ingo. Bukan cuma hayalan aja. Nama saya Andi. Ingo sudah pasti tahu siapa saya. Biarpun kita belum pernah ketemu empat mata, Om. Kamu kenal dia, Ing? Enggak. Gak mungkin, Ma. Andi itu hanya teman dalam hayalan aku aja. Tapi kamu rajin kan? Mengirim surat ke sahabat hayalan kamu ini yang tinggal di daerah Kemang, ya kan? Iya. Saya pernah tinggal di rumah itu. Dan saat itulah saya menerima surat-surat dari kamu. Dan setiap saya baca, saya merasa diri saya sebagai Andi yang selalu mendengarkan curahan isi hati kamu. Oh ya? Kalian ini bicara apa sih? Inga, Papa sama sekali tidak mengerti. Saya akan berterima kasih sekali, Om, kalau saya diizinkan masuk, biar saya bisa menjelaskan semuanya. Jadi, kamu kirim surat-surat itu ke alamat kapling tanah Tante Dice yang kamu pikir belum dibangun rumah, gitu? Iya, makanya aku kaget banget pas dengar dari Mama kalau tanah itu udah terjual. Pas aku lihat ternyata udah benar-benar jadi rumah, Pak. Ya, pada waktu itu saya dapat ikatan kontrak kerja di Jakarta, Om. Dan saya dikontrakin oleh perusahaan di daerah Kemang itu. Oh ya, ingat? Kamu masih ingat sama Ingat? Waktu saya baca surat itu, saya merasa sudah kenal banget sama kamu, Nggak? Setiap kamu mencurahkan perasaan kamu, saya ingin sekali membalas mencurahkan perasaan saya sama kamu. Setiap kamu menceritakan perasaan kamu, saya ingin juga datang bantu kamu untuk menghibur, Nggak? Tapi ngomong-ngomong, kok kamu tahu alamat saya? Saya kan nggak pernah nulis alamat saya di surat-surat saya. Memang cuma sekali itu aja, Nggak? Kalau kamu nggak pernah nulis alamat itu, nggak mungkin kan saya bisa sampai sini, Nggak? Ya, waktu saya menemukan alamat sini, kebetulan sekali saya dikirim ke Amerika untuk studi khusus. Jadi saya nggak sempat nyari. Ya, makanya baru sekarang ini saya nyari ke sini untuk kesempatan untuk ke sini, Nggak? Setelah kamu coba-coba kirim bunga sama kado pena. Iya. Ngomong-ngomong, nah Andi ini kerja di mana sih? Ya, bisnis kecil-kecilan, Om. Ya, jual beli mobil build up. Oh, Tapi yang rutinnya sih saya jual beli saham. oh, hebat juga ya. Mungkin barangkali Om mau nanam modal? Terima kasih. Om lebih senang tanam rumput di halaman saja. Memangnya Om piara kambing juga? Mungkin nanti ya, Mas. Saya benar-benar nggak ngerti sama Vera. Kenapa kok dia dengan gampang mencabut pengaduannya setelah orang tua saya datang untuk melamar dia jadi menantu? Berarti Vera tuh kepengen kawin sama kamu. Seandainya saya benar-benar bisa maksa dia datang ke dokter dan membuktikan kalau dia itu benar-benar nggak hamil. Ya tidak mungkin lah, Bet. Dia tuh pasti menuntut ikatan resmi dulu dan kamu. Baru dia mau diperiksa. Kalau kamu maksa, dia bisa mengadu ke orang tua kamu. Dan saya yakin, orang tua kamu pasti menuduh kamu mencari-cari alasan untuk lari dari tanggung jawab.
Jadi saya harus benar-benar kawin sama racun satu itu? Satu-satunya kesempatan, kamu tuh harus bisa mengulur waktu. Sampai akhirnya secara alami akan terbukti dia benar-benar hamil atau tidak. Theo, Vera itu ular, kamu tahu nggak? Dia nggak akan mungkin sebodoh itu menunggu 2-3 bulan sampai orang-orang semua pada nanya, Vera, kok perut kamu nggak gendut-gendut? Ini bukan soal mau atau tidak mau, Bet. Tapi dia harus mau. Toh dia sudah mencabut pengaduannya ke polisi. Nah, sekarang giliran kamu yang harus pegang kendali. Wah, kebetulan tuh lagi lapar banget. Fer, acting itu memerlukan banyak kalori. Kenapa? Vera, Gue balik. Biaya di rumah sakit terus tuh mahal tahu. Kan kamu banyak duit. Kalau dokter udah bilang bisa berobat jalan, kenapa? Masukin aja panti jompo. Vera, Iya bentar. Siapa yang ada di luar sana? Temen Pak. Jangan bohong kamu. Febri kan? Bukan Pak. Kenapa kamu suruh anak durhaka itu masuk ke rumah sini? Pak, kenapa sih Papa benci banget sama Febri? Dia kan anak Papa juga. Suruh dia pergi. Papa udah dong Pak. Papa diam aja di sini ya. Papa istirahat. Papa nggak usah ngurusin Febri. Papa juga nggak usah ngurusin yang lain. Ya, istirahat ya Pak. Ngurus di sini aja belum bisa. Berantakan di mana-mana. Kencing di tempat tidur, beol tempat tidur. Febri, ih kamu, kok tinggal 2? Udahlah, kan duitnya banyak. Tenang aja, udah beli lagi. Tapi kan aku belum makan. Kan banyak duit. Febri Hei, ngomong-ngomong perawatnya mana? keluar. Dia nggak betah. Kali dia pikir mendingan ngurus bayi sekalian kali. Nah, kamu sih galak sama dia. Bukannya kamu yang suka ngerayangin dia? Kok gue? Dia aja yang suka digerayangin. Ngaco sih kamu. Vera, Aduh, capek deh Feb, tolong dong cariin di mana panti jompo yang nggak banyak persyaratannya. Itu. Iya. Silakan Tuan Putri. Saya akan sangat terluka sekali kalau Tuan Putri menolak ajakan saya pergi sama-sama pagi ini. Kok kamu ngomong kayak gitu sih? Kayak main sinetron aja. Emangnya kamu mau kemana? Kemana Tuan Putri pergi, saya akan siap antar. Kalau kamu ngomong seperti ini, saya jadi ingat sama nasihat om saya. Nasihatnya gimana Tuan Putri? Kalau kamu ragu-ragu atas apa yang akan kamu perbuat, sebaiknya jangan kamu perbuat. Dan sekarang saya sangat ragu-ragu sekali kalau kamu mau mengantarkan saya. Lebih baik saya pergi sendiri. Ternyata Tuan Putri tidak mengerti perasaan saya. Abis kamu berpisah dengan saya dari sini, saya yakin masih banyak cewek lain yang bisa mengobati luka di perasaan kamu. Jadi Tuan Putri tidak peduli dengan perasaan saya. Taksi!
Nggak bisa, Ber. Jangan nunda-nunda. Aku pengen kita nikah bulan ini juga. Memangnya kamu pikir perkawinan itu apa? Masih banyak yang harus dipersiapkan, Vera. Nggak bisa kita punya rencana sekarang terus minggu depan jadi. Tergantung niatnya dong. Kalau kamu emang niat nunda-nunda, sampai tahun depan pun nggak ada jaminan untuk terlaksana. Nggak mungkin, Vera. Yang pasti bulan ini nggak mungkin. Karena saya harus ke Surabaya untuk mengurus proyek yang terbengkalai. Saya nggak mau pikiran saya bercabang-cabang mikirin sana sini, akhirnya jadi merugikan semuanya. Terus mau kamu kapan? 6 bulan lagi? Tunggu sampai perutku besar dan kamu siap dipermalukan di depan para tamu. Saya nggak malu. Bahkan kita nikah setelah kamu melahirkan pun saya nggak keberatan. Masalahnya saya benar-benar harus pergi keluar kota dan itu makan waktu yang cukup lama. Kalau kamu mau menunggu, ya tunggulah. Tapi kalau kamu nggak mau menunggu, lebih baik kamu cari laki-laki lain yang bersedia menjadi ayah dari anak yang ada di kandungan kamu. Itu pun kalau kamu benar-benar hamil. Kamu jangan main-main sama aku, Bar. Halo. Hei, si anak hilang. Heh, lu yang anak hilang. Kemana aja sih? Sombong banget gak pernah makan sama-sama lagi. Habis Apa? Habis manis spa dibuang? terus terang, Ing. Setiap buka lu tuh gue gak tega. Emangnya gue kenapa? Emangnya suara gue kedengeran nangis? Lu tuh yang sedih. Gembira dong, Mai, gembira. Hidup ini tuh harus dibawa gembira kayak gue. Loh, temen gue yang satu ini kenapa jadi begini ya? Lu salah makan, Ing? Habis lucu banget sih. Apanya yang lucu? Lo inget gak? Kalau gue pernah surat-suratan sama yang namanya Andi. Kenapa lo ketemu lagi sama dia? Ntar dulu dong. Lo kan gak tahu. Itu kan cuman bohong-bohongan, Mai. Bohong gimana? Andi itu tuh cuman teman hayalan gue aja. Gue tuh sengaja kirim surat dengan alamat yang ngaco depan elu supaya lu sangka gue tuh punya pacar kayak elu. Tahu? Jadi, Ntar dulu. Cerita gue belum selesai. Cerita gue tuh seru banget selanjutnya. makin seru gimana, Ing? Indah, hari ini saya ada meeting sama siapa aja? Oh, cuma meeting intern kan? Coba kamu tolong kontak itu deh, Pak Ayu sama Pak Har. Bilangin meeting hari ini dibatalin karena saya harus pergi ke Bandung karena ada urusan keluarga mendadak. Paling telat nanti malam atau besok pagi saya akan hubungin mereka. Iya. Yuk, makasih. Theo, saya jalan dulu ya. Begitu saya dapat tempat penginapan di Bandung, saya akan telepon kamu. Oke. Mudah-mudahan kau betah 2-3 bulan di sana, Bet. Untungnya di era internet ini kita ngurus bisnis nggak perlu datang ke kantor, cukup load komputer. Hati-hati, Bet. Selamat siang, Pak Albert. Mau keluar kota, Pak? Kok bisa kebetulan sekali ya kita ketemu di sini? Boleh saya tahu, Pak? Anda keluar kotanya kemana? Saya mau ke Bandung. Ke Bandung? Orang tua Anda tidak tahu Anda akan pergi ke Bandung? Oh, enggak tahu. Ibu Vera tahu? Apa setiap saya harus pergi keluar kota untuk urusan kantor semua orang harus tahu? Urusan kantor? Barusan orang kantor bilang Anda pergi ke Bandung untuk urusan keluarga. Sementara Ibu Vera mengatakan Anda ke Surabaya. Agar Pak Albert tahu, Ibu Vera tidak pernah mencabut pengaduannya. Tapi beliau minta kepada kami seolah-olah untuk memberi kesan dia mencabut pengaduannya.
Ya dengan tujuan untuk menguji niat kebenaran Anda mau berdamai atau menikahi dia. Dan niat Pak Albert keluar kota melihat Ibu Vera sebagai itikat kurang baik untuk lari dari tanggung jawab. Maka kami terpaksa mengawasi Anda. Jadi tolong Anda ikut kami ke kantor untuk menjelaskan masalahnya. Srok, lu tau nggak? Surat-surat yang dulu dikirimin sama si Inga ternyata sampai ke rumah cowok yang ganteng, tau nggak? Nah, sekarang cowok yang ganteng itu tuh suka main loh ke rumahnya Inga. Terus kelihatannya si Inga juga seneng banget tuh punya teman baru. Wah. Udah nggak bener nih. Bilangin tuh cowok bosen ngeliat matahari. Nah, lu gimana? Kan lu sendiri yang bilang selama janur kuning belum nancep cep di depan rumahnya, berarti masih punya kesempatan setiap orang. Nah, kesempatan juga dong sama cowok ini. Ya tapi caranya nggak begitu. Permisi dulu, jangan nyelanang-nyelonong. Ya lu gimana? Orang si cowok ini bertamu secara baik-baik ke rumah Inge dan diterima juga secara baik-baik. Iya kan? Nah, sekarang lu udah sekantor sama dia, udah ketemu sama dia tapi nggak pernah ngajak ngobrol. Gentle dong dikit. Ya nih anak dari dulu nyusahin gue. Lu tahu nggak? Gue ngitung angka ini udah 2 hari 2 malam. Ini gara-gara lu berantakan tuh angka. Pada kemana coba? Gile. Lu ngitung kayak ginian pakai kalkulator. Di depan mata lu nih ada komputer. Lu pakai komputer programnya Excel atau Lotus. Jangan lu pakai kalkulator gitu. Kuno lu. Bodoh mau Lotus mau Gaban, kagak praktis. Cile nggak praktis lagi lu bilang. Bilang aja lu nggak bisa. Iya, lu kan nggak pernah ikut kursus ya? Kagak ada ongkos buat kursus. Emang lu nggak pernah kursus? Ya, itulah yang sebenarnya terjadi, Pak. Antara saya dan Vera. Kamu pikir Papa percaya dengan ceritamu itu? Harapan saya satu-satunya tinggal kepercayaan dari Papa. Saya benar-benar mengharapkan Papa bisa percaya kalau saya tidak pernah menghamili Vera. Ya, kalau perbuatan itu hampir terjadi, saya akui ya. Tapi Albert, melihat tampang kamu yang memelas seperti ini, mungkin lama-lama perasaan Papa bisa luluh. Dan percaya saja bahwa kamu tidak pernah menghamili Vera. Tapi bagaimana dengan polisi yang baru saja menangkap kamu lagi? Yang jelas-jelas lebih membela Vera. Bagaimana dengan Vera sendiri? Yang merasa kamu khianati dengan rencana kepergianmu yang ngawur itu. Apa kamu sanggup membuat mereka percaya? Hadiahkan ini untuk Vera. Mama dan papamu sudah memberikan hadiah macam-macam sebagai tanda lamaran kita. Tapi yang ini harus kamu sendiri yang membawanya ke Vera. Ma, ini kan punya Mama. Iya, tapi sebentar lagi akan menjadi milik menantu Mama. Ma, Albert, Mama tahu berat sekali buat kamu untuk memutuskan menikah dengan Vera. Dan mungkin saat ini kamu merasa bingung karena kamu harus memulai kehidupan baru dengan cara yang kurang lazim. Tapi Mama yakin kalau semua itu sudah berjalan, yang terasa buruk saat ini akan hilang dengan sendirinya dan akan menjadi masa lalu kamu yang tidak perlu terulang lagi.
Malam, Pak. Itu dia malam. Maaf ya. Saya tinggal ke dalam dulu ya. Oh iya, silakan. Udah lama kamu? Ya lumayan. Saya kesini untuk minta maaf ya. Soal apa? Waktu saya ngajak kamu pergi sama-sama ke kantor, ya saya sadar kalau saya kurang sopan. Seharusnya saya jemput di sini, bukan nyegat di jalan. Sebenarnya bukan itu masalahnya. Tapi nggak usah dibahas lagi ya. Asal pulang kantor besok, Inge mau saya jemput. Kok gitu? Saya minta kali ini kamu jangan tolak. Nggak. Kok senyum sendiri sih? Lagi mikirin apa yo? Nama kamu sebenarnya siapa sih? Apa sih artinya namanya? Emangnya KTP sama SIM kamu nggak ada namanya? Iya, nama saya Derby. Tapi saya lebih senang dipanggil Andi. Oke. Terus orang tua kamu masih ada? Andi, saya nggak maksa kamu kalau kamu nggak mau cerita tentang orang tua kamu. Saya minta maaf ya. Tunggu dulu dong, jangan main asal mukul-mukul aja. Saya temannya dia. Tanya aja dia sendiri. Lepasin. Biar saya beresin. Beresin. Perabotan tuh lo beresin. Temenan lo. Temennya rupanya gua kira siapa. Jangan teriak dong, Mbak. Aduh, kamu nggak apa-apa kan? Aduh, maaf ya, aku nggak ngapa-ngapain. Mai, kalau lagi zaman kayak gini, jangan main asal teriak maling sembarangan dong. Kalau mereka pada kalap terus saya dibakar hidup-hidup kayak gimana? Iya, sorry. Tapi kamu juga jangan ngagetin dong. Loh, kalau saya dibakar hidup-hidup, kamu juga kan yang rugi. Iya, GR. Bikin kaget aja kamu. Sini dulu yuk. Minta rokok putihnya dong Pak, satu. Sejak kapan kamu ngerokok? Loh, saya kan emang dari dulu ngerokok, cuman udah berhenti aja. Ini saya ngerokok lagi gara-gara kamu nyuekin saya berapa hari. Taruh. Tapi kamu janji ya, nggak cuekin saya lagi? Taruh dulu. Terus ganti sama permen kesukaan saya. Kamu nih kampanye anti rokok atau mau ngerampok sih? Terus kamu kenapa nih marah-marah terus? Udah diajakin makan siang nggak mau. Terus kalau ditelepon nggak pernah ngangkat. Kamu kalau simpati sama Inga, boleh-boleh aja. Tapi jangan nunjukin rasa solidar dengan cara ikutan nggak pacaran gitu dong. Masalahnya bukan cuma itu, Bim. Ya terus kayak gimana dong? Kamu ngerasa nggak sih hubungan kita ini ada yang aneh? Anehnya apa? Ya kita udah jalan sama-sama cukup lama, tapi kamu nggak pernah ngenalin saya sama orang tua kamu. Ya emang itu perlu. Ya iya dong. Mana ada sih cewek yang mau pacaran sama cowok yang nggak jelas? Kecuali kalau ceweknya nggak jelas juga. Nah kamu itu termasuk cewek yang jelas apa yang nggak jelas? Aduh, ngomong sama kamu tuh bercanda mulu ya. Saya serius, Bim. Oke.
suatu saat nanti kamu pasti kok saya kenalin sama orang tua saya. Kamu sadar gak sih? Kamu udah berapa kali ngomong kayak gitu ke saya? Emang sih udah beberapa kali saya bilang kayak gitu sama kamu. Cuma waktu itu tuh saya masih mikir, apa nggak kecepetan gitu. Tapi kalau emang kamu mau kenalan sama orang tua saya, biar nanti kamu saya ajak ke rumah saya. Nggak ada masalah kok. Ya kapan? Yang pasti nggak mungkin bulan ini, karena kan orang tua saya lagi di Medan. Mereka baru balik tuh sekitar pertengahan bulan depan deh. Nggak apa-apa kan? Ya masih jauh lebih bagus deh daripada orang tua kamu gak pulang sama sekali. Kok kamu gitu sih? Jangan gitu dong. Mana sih? Masa kecil saya kurang bahagia ini. Waktu saya umur 5 tahun, kedua orang tua saya meninggal dan mereka terkena kecelakaan. Lalu saya diasuh oleh paman saya, istri, dan 5 orang anaknya. Mereka kehidupannya sangat pas-pasan sama sekali. Saya bisa duga kehidupan apa lagi yang saya harus jalanin. Dan di anggota keluarga, saya sudah tidak diterima lagi kehadirannya. Nggak? Biar saya pamitan sama orang tua kamu ya. Gak usah deh. Kayaknya mereka udah pada tidur. Soalnya udah kemalaman. Makasih ya. Sama-sama. Nah. Apa aku boleh mengharapkan Andi lebih dari sekedar sahabat? Untuk sementara ini kamu menang, Vera. Emang kita pernah bertanding? Vera, ini cuma seumpama. Ya, jangan terlalu serius, oke? Seumpama suatu saat nanti kita jadi menikah, apa kamu siap menjalani sebuah rumah tangga yang aneh? Anehnya? Iya. Apa kamu siap dinikahi seorang laki-laki yang tidak mencintai kamu? Kenapa aneh? Biasanya seorang wanita tidak akan pernah mau dinikahi oleh seorang laki-laki yang tidak mencintainya, kecuali terpaksa. Albert, kamu emang bener-bener laki-laki yang jujur. Saya
Saya selangkah lebih maju dibanding kebanyakan wanita yang ada dalam pikiran kamu. Pada umumnya wanita mau dinikahi oleh karena pengakuan cinta dari laki-laki pujaannya. Padahal dia tahu mungkin suatu saat nanti pengakuan cinta itu bisa aja terbukti palsu. Kalau itu sampai terjadi, pada akhirnya dia menangis menyesali diri, seolah-olah dia adalah makhluk yang paling menderita di dunia ini. Dan kemudian dia mengumumkan kemana-mana bahwa dirinya tertipu. Enggak, Bert. Saya nggak mau seperti itu. Terus seperti apa yang kamu mau? Ya seperti sekarang ini. Kamu datang dengan pengakuan yang paling jujur. Kalau kamu nggak mencintai saya, terus kita akan menikah. Terus saya akan melakukan kewajiban saya sebagai istri dengan sebaik-baiknya. Dan kamu akan merasakan bahwa saya sangat mencintai kamu tanpa saya harus tertipu. Ya ampun. Kamu tuh benar-benar sakit, Vera. Kamu tuh hanya melihat hidup ini dari sisi gelapnya aja. Terus siapa yang kamu anggap sehat, Bart? Ingat, perempuan lemah yang dengan gampang berubah pikiran cuman karena fitnah-fitnah pisisan yang aku sebarkan. Benar-benar sakit kamu, Ver. Dengan perempuan lemah itu, kamu akan menjalani kehidupan rumah tangga yang bakal penuh dengan goncangan, Bart. Vera, sampai kapanpun Inga akan tetap jadi pilihan saya. Karena saya sangat mencintai Inga. Dan saya yakin Inga juga mencintai saya. Tapi kamu akan menikah dengan saya. Apa mau dia dimadu? Inga yang akan menikah dengan saya, bukan kamu. Kalau begitu dia harus menunggu kamu keluar dari penjara. Dengar, Bart. Saya baru benar-benar akan mencabut pengaduan saya ke polisi hanya setelah kita benar-benar nikah. Emangnya kamu mau nanya apa sih sama saya sampai kamu mengajak saya ke tempat ini? Sesuatu yang menyangkut dalam surat kamu ini. Itu semua hanya hayalan saya aja, Andi. Andi memang hayalan kamu. Tapi gimana dengan Albert? Yang sering kamu sebut dalam surat kamu? Bukan apa-apa, Inga. Kamu pernah nulis kalau kamu takut mencintai Albert. Ya kan? Saya cuma khawatir kalau kamu benar-benar cinta sama dia. Atau jangan-jangan yang namanya Albert itu sekarang sedang nunggu di luar, siap-siap mau nikam punggung saya begitu kita keluar dari restoran ini. Ya. Lebih baik kita nggak usah ngomongin Albert lagi ya. Bet! Albert! Cepet, Bet! Vera pasti sudah menunggumu di restoran. Vera bilang, kamu harus sudah sampai restoran paling lambat 7:30. Jangan sampai Kapten Dira datang duluan. Ini kesempatan kamu untuk menunjukkan pada polisi itu bahwa kalian sudah berdamai. Supaya nanti kalau Vera mencabut pengaduannya, dia akan percaya bahwa kalian benar-benar sudah selesai masalahnya. Ya paling nggak sampai 10 menit lah. Pak, Ma.
kenal dia? Saya pernah pacaran sama dia dulu. Kamu? Kasihan dia. Dia sakit. Dia pernah diperkosanya. Tapi nggak tahu kenapa dia malah lebih cinta sama yang memperkosa dia. Sampai dia hamil. Terakhir saya dengar mereka mau nikah. Albert. Jangan sampai ketinggalan update terbaru dari MVP Hits dengan subscribe dan klik tanda lonceng di bagian kanan.